Biasanya yang pakai kerudung itu lonte-lonte, suka ngerebut suaminya orang, mau tidur sama suaminya orang. Itu biasanya yang suka pakai kerudung ya. Di bawahnya ngowos gitu ya. Menggilakan, menjijikkan ya. Kebanyakan lonte. Iya. Kerudung kan memang jahat. Jadi itu laku sama kerudung. Mohon maaf Mas, Anda berkata seperti itu akan melukai semua wanita muslimah yang memakai kerudung, dan Anda di sini menyamaratakan semua tanpa mengatakan oknum. Katanya orang yang berkerudung itu biasanya melakukan hal yang demikian. Orang yang berkerudung itu biasanya jahat dan lain sebagainya. Waliyahzubillah. Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang tidak berkerudung tidak melakukan kejahatan begitu? Sehingga Anda mengatakan orang yang berkerudung biasanya melakukan hal yang dimaksud tadi ya ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Ini hemat kami pernyataan yang sangat menyinggung ya ikhwah. Dan kalau tidak salah orang ini muslim dulunya tetapi keluar dari Islam menjadi seorang murtadin. Bahkan kalau misalkan kita lihat beberapa bulan ke belakang, orang ini pernah mencela para pembela Palestina ya ikhwah. Sejak kapan Palestina berjasa? Sejak kapan? Weh, belajar lagi, mau-maunya aja dibohongin ustadz-ustadz. Jadi dugaan kami, orang ini sudah memiliki masalah dengan umat Islam. Ya, semoga suudzon kami ini tidak benar ya ikhwan. Tapi kalau misalkan kita melihat sebagai fahkum bidzahir, kita melihat secara zahirnya saja, dengan perkataan yang semacam ini kan tentunya ini melukai dan menyakiti hati para muslimah, di mana mereka memakai kerudung ya ikhwan, dan dia tidak mengatakan oknum dan lain sebagainya. Baik ya ikhwah, kita akan langsung lihat terlebih dahulu bagaimana video utuhnya dan kita akan tanggapi bersama terkait statement dan pernyataan orang ini. Silakan ya ikhwah. Biasanya yang pakai kerudung itu lonte-lonte, suka ngerebut suaminya orang, mau tidur sama suaminya orang. Itu biasanya yang suka pakai kerudung ya. Di bawahnya ngowos gitu ya. Menggilakan, menjijikkan ya. Kebanyakan lonte. Dah. Kamu tadi ada enak enggak? Makanya yang kasih ngomong gitu. Iya. Kerudung kan memang jahat. Jadi itu laku sama kerudung. Jadi ilfil sama cewek berkerudung. Aku pakai kerudung loh. Nah itu dibilangin temennya Kak. Kalau mau julid jangan pakai kerudung dulu. Pakai kerudung gitu. Dan marah silakan. Nah, udah, kita stop nyanyi ya. Biasanya yang pakai kerudung itu lonte-lonte, suka ngerebut suaminya orang, mau tidur sama suaminya orang. Itu biasanya yang suka pakai kerudung ya. Di bawahnya ngowos gitu ya. Menggilakan, menjijikkan ya. Kebanyakan lonte. Dah. Orang yang berkerudung itu melakukan perbuatan yang tercela. Orang yang berkerudung itu sangat menjijikan katanya, dan orang yang berkerudung itu katanya seperti ini. Walhamdulillah ya ikhwan. Mungkin dalam hatinya sudah memiliki masalah dengan umat Islam ya ikhwan. Sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu ya semacam itu. Nah, semoga suudzon kami itu tidak benar, dan semoga apa yang kemudian disampaikan itu bisa ditarik kembali dan meminta maaf kepada umat muslim, lebih khususnya muslimah yang memakai kerudung. Baik ya ikhwan, di sini kami akan jawab pernyataan dari orang ini ya, mas-mas ini. Dan kami akan sampaikan 5 poin apa yang kemudian telah tadi sampaikan oleh orang ini. Yang pertama, kalau misalkan Anda, wahai Mas Bro, melihat orang-orang atau melihat perempuan muslimah yang memakai kerudung, yang memakai hijab, kemudian melakukan hal yang tidak baik dan tidak benar, maka Anda di sini jangan menyamaratakan semua muslimah seperti itu. Apalagi tadi di awal Anda mengatakan biasanya orang yang berkerudung itu melakukan hal ini, dan saya ilfil kepada orang yang berkerudung, dan seperti inilah orang yang berkerudung. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu Anda jangan menyamaratakan semua umat muslimah seperti itu. Karena kalau misalkan Anda menyamaratakan, ini sangat berbahaya. Ummul mukminin, ibunya kaum muslimin wal muslimat, itu memakai kerudung, memakai hijab. Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, mereka memakai hijab. Apakah Anda akan menyamakan istri Rasulullah SAW dengan apa yang kemudian dituduhkan oleh Anda? Nauzubillah min dzalik. Istri-istri para sahabat, istri-istri salafus saleh dan sebagainya memakai hijab, memakai kerudung. Apakah Anda akan menyamakan yang kemudian dituduhkan Anda kepada wanita-wanita yang salehah seperti itu? Artinya apa? Anda jangan menyamaratakan semua muslimah seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berkerudung bukan berarti dimaksum dari dosa.
orang yang berkerudung bukan berarti dimaksum dari kesalahan, terhindar dari kesalahan, tidak. Maka kalau misalkan Anda ingin mengubah dan Anda ingin menyadarkan, bukan seperti tadi yang kemudian dikatakan bahwa kalau misalkan ingin jahil, ingin melakukan maksiat, lepas kerudung, lepas hijab dan lain sebagainya. Itu tidak betul kalau misalkan pernyataannya seperti itu. Maka orang yang berkerudung kemudian melakukan kejelekan, melakukan hal yang kemudian Allah tidak ridho kepadanya, alangkah lebih baiknya kalau misalkan niatnya untuk mengingatkan orang yang berkerudung ini tetap berkerudungnya jangan dilepas, akan tetapi ubah perilakunya, ubah etika, ubah moralnya, ubah akhlaknya menjadi lebih baik. Dan orang yang tidak berkerudung kemudian sudah baik, maka ingatkan dia untuk memakai kerudung. Jangan sampai karena dia melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan sebagainya harus melepas kerudungnya. Waliyahudzubillah, kan itu menyesatkan ya ikhwah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tidak ada hubungannya orang yang berkerudung dengan maksiat. Tidak ada, karena perintahnya berbeda. Berkerudung itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus, dan menjauhi maksiat itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Artinya kalau misalkan dia berkerudung, berarti dalam hal ini dia sudah melaksanakan apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dia melaksanakan kemaksiatan, melaksanakan dosa, berarti dia belum bisa menjauhi apa yang kemudian Allah larang kepadanya. Nah, kalau misalkan Anda mengingatkan sekali lagi, bukan berarti harus lepas kerudungnya, tetapi ingatkan kepada umat Islam yang berkerudung ini supaya meninggalkan kemaksiatan, supaya meninggalkan dosa. Karena perintah Allah sudah jelas kepada muslimah itu harus berkerudung dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, perhatikan apa yang kemudian Anda tuduhkan itu, yang memakai hijab, yang memakai kerudung itu melakukan hal yang tidak baik, melakukan hal yang tercela dan lain sebagainya. Lihat kerudungnya. Apakah kerudungnya sudah sesuai dengan syariat Islam? Apakah kerudungnya sesuai dengan apa yang kemudian Allah firmankan? Artinya menjulurkan kainnya atau menjulurkan hijabnya sehingga lekak-likuk tubuhnya itu tidak terlihat, sehingga ketika kaum muslimah memakai kerudung itu menjaga dari kehormatannya, menjaga dari auratnya. Apakah sudah seperti itu, atau justru yang dituduhkan oleh Anda itu justru mereka sejatinya tidak memakai kerudung tetapi aurat masih terlihat, atau memakai kerudung tetapi lekak-likuk tubuhnya masih terlihat. Dan itulah yang kemudian disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka menutup auratnya tetapi mereka sejatinya telanjang. Apakah yang dituduhkan oleh Anda itu semacam itu? Karena di dalam Islam tentu ketika memakai hijab dan sebagainya ada aturannya tersendiri. Artinya apa? Di sini Anda tidak boleh menyamaratakan semua muslimah seperti itu. Tadi hemat kami di kata-katanya seperti ini ya, wah, dia katakan biasanya muslimah itu yang memakai kerudung itu seperti itu. Kalau misalkan dikatakan biasanya, berarti mayoritas umat muslimah seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya ikhwah. Karena dia mengatakan biasanya ya ikhwah. Waliyahudzubillah. Poin yang kelima, kami mengingatkan kepada Mas yang berbicara seperti itu, dan kami memberikan pesan. Semoga pesan ini bisa diindahkan. Yang pertama, coba meminta maaf kepada kaum muslimin, wabil khusus kepada perempuan-perempuan muslimah yang sudah dikatakan seperti itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba hatinya atau dadanya dipegang terlebih dahulu. Ada masalah apa? Kok bisa-bisanya mengucapkan hal yang semacam itu? Tidak bisa membedakan mana muslimah yang betul-betul dirinya menghindari hal yang tidak baik dengan oknum. Malah beliau tadi mengatakan biasanya orang yang melakukan itu adalah muslimah yang memakai kerudung. Waliyahudzubillah. Ini kan hemat kami pemikirannya, mohon maaf ya, kan sakit begitu ya, sakit ya ikhwah. Bukan kami membela orang yang memakai kerudung kemudian melaksanakan maksiat, bukan, waliyahudzubillah, bukan seperti itu. Akan tetapi kita harus profesional, mana oknum dan mana yang bukan. Kalau misalkan dia oknum, katakan oknum, karena oknum itu tidak mewakili muslimah pada umumnya. Ada yang kemudian muslimah yang taat begitu sangat luar biasa, yang begitu berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Lantas kemudian Anda mengatakan biasanya kaum muslimah yang melakukan hal yang na'udzubillah, kami juga tidak wasa untuk menyebutkan hal yang tadi ya ikhwah, ya, menyebutkan apa itu ya dikatakan oleh orang itu, katanya seperti itu na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah, semoga hal ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, dan semoga ini menjadi pengingat kepada orang yang mengatakan seperti itu, dan semoga boleh diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Jika video kami bermanfaat, silahkan klik saja tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.